Syarat-syaratnya sih ya kalau diajak hubungan badan aja harus mau. Nggak bisa sembarangan ya. Jadi pemirsa, ketika saya ingin memanggil Darmi atau mantan istri gaib saya harus menyediakan lilin. Ini lilinnya. Fungsinya buat apa ini lilin ini? Lilin ini untuk ketenangan. Jadi nanti lampu kita matikan, jadi hanya dari cahaya lilin. Terus saya menyiapkan bunga. Ini bunganya ini. Ini bunga apa ini? Ini bunga staman. Jadi wewangian untuk manggil si Darmi dan membakar minyak jin apel. Ya, ini jin apel. Diangkat. Harumnya ini memanggil aura-aura yang di sekeliling saya, yang biasa menemani saya. Jadi mereka makhluk halus yang membantu ketika saya lagi ada masalah. Jadi di sini saya mendidik mereka menjadi makhluk halus yang tidak mengganggu manusia gitu. Melakukannya kadang kurang lebih 15 menit. Nah, 15 menit saya bermeditasi, merasakan getaran-getaran energi yang sudah datang, baru saya ajak berkomunikasi apa yang memang saya ingin sampaikan kepada mereka. Jadi kalau saya sudah ada si Darmi, saya dibawa ke alam mereka, ke alam gaib. Nah, di situ saya memasuki seperti garis dimensi lain. Di situ memang benar-benar nggak ada cahaya ya, dan nggak ada suara, tidak ada angin. Jadi seperti alam hampa. Seperti itu, alam hampa. Layaknya suami istri. Jadi sukma saya ini merasakan seperti halnya manusia wajar. Melakukan suatu hubungan badan juga sama seperti itu, cuman yang bersentuhan kan sukmanya. Walau tubuh saya tidak bersentuhan, cuman sukma saya merasakan hubungan suami istri. Sama sih halnya dinikmatin namanya juga dulu ada hubungan kan. Jadi ketika berhubungan suami istri ya benar-benar kerasa banget. Kalau punya keturunan masih belum. Jadi selama 5 tahun perkawinan saya masih belum ada garis keturunan dari saya. Oke pemirsa, sekarang saya akan mencoba memanggil Darmi yang saya panggil untuk datang ke sini agar bisa berkomunikasi dengan saya. Oke pemirsa, sekarang saya akan mencoba ritual memanggil Darmi agar supaya bisa datang ke sini atau bisa berkomunikasi dengan saya. Gusti Ingkang Maha Suci, nyuwun pangapunten dumateng Gusti Ingkang Maha Suci, sira teteles kabeh kula sejatine satya nyuwun wicaksana nyuwun pangarsa. Kula tumindake satya sejati kangge anak tumindake
Jadi sekarang Darmi ini ada di sini, tepat ada di samping saya. Oke, saatnya saya kembali keluar dari alam ini karena tubuh saya sudah mulai terasa panas. Stres ya. Jadi tadi saya diajak keliling ke rumahnya yang sebuah pohon besar tadi. Nah di situ ditunjukkan beberapa makhluk halus yang menghuni pohon tersebut. Biasanya kalau ketemu apa sih yang dilakukan? Kita kalau bertemu hanya sekedar kalau ada perlu saja sih, nggak seperti atau santai ngobrol, nggak. Jadi kita ketemu atau ngobrol itu kalau ada perlu saja. Biasanya perlunya ke hal-hal apa? Ke hal-hal tentang ada suatu masalah atau tentang suatu gangguan dari makhluk halus lain gitu. Ada waktu-waktu tertentu nggak tiap kapan harus ketemu untuk bertemu dengan dia tuh? Hari tertentu biasanya lebih banyak di malam Kamis Jumat gitu. Itu jadwal gitu. Ya kadang lebih sering datang atau kita bertemu. Kalau permintaan kebanyakan lebih dari dia gitu. Dia lebih sering yang datang ke saya. Ngajak gitu ya? Ngajak. Kalau misalnya pas diajak masnya nggak mau, itu gimana? Ya dia hanya pergi gitu saja. Nggak ini gitu, nggak pernah marah, nggak seperti yang diceritain kan gitu. Sebenarnya dia baik sih. Sosok yang baik. Sosok yang baik. Di malam tertentu sih enggak. Biasanya sih ketika kita ketemu atau lagi hati senang gitu aja. Kalau lagi bad mood enggak. Kalau sama manusia sih sama, cuman makhluk halus lebih setia ketika mempunyai pasangan. Setianya kayak gimana misalnya? Jadi dia tidak akan mencari manusia lain. Kalau disebut selingkuh gitu dia nggak pernah. Jadi setia hanya satu laki. Tapi dalam urusan ranjang juga maksudnya melayaninya tuh jago atau gimana gitu Mas ini? Sama sih seperti manusia, jago. Jago gitu ya. Jadi kenikmatannya, kerasanya sama seperti manusia. Bedanya cuman raga kita ini nggak ngerasa, sukma yang lebih ngerasa. Keluar puncak sih keluar, cuman bukan di dunia nyata. Jadi hanya di roh kita atau arwah kita. Ada kepuasan itu gitu ya? Ada kepuasan, ada kerasa. Jadi kadang saya lebih sering memasukkan si Darmi ke mainan jalangkung saya. Nah, jadi di sini dia akan merasuki kayu ini. Nah, ketika kayu ini sudah dirasuki, biasa lonceng-lonceng yang ada di sini bunyi. Tuh. Lonceng maksudnya di sininya Pak? Ya, jadi ini ada lonceng.
Jadi ketika dia sudah masuk, biasa lonceng ini akan bergetar. Itu ditempelin di situ loncengnya. Ntar dikasih tali di sini. Jadi dia akan bergetar. Jadi kita bermain di sini. Dia main di situ. Iya. Itu biasanya kalau main itu bertemu kayak gimana main di situ tuh, Mas? Kalau main di sini biasanya di sini biasanya saya kasih pulpen atau sini kasih pulpen, dia biasanya menulis. Nah, jadi dia akan menulis dengan sendirinya. Layaknya jelangkung gitu. Layaknya jelangkung. Layaknya seperti manusia, cuman dia lebih ke menulis, bukan visual. Jadi lebih ke menulis. Biasa aja sih karena memang sudah terbiasa. Dulu awalnya memang takut sih, aneh gitu kan. Orang pun menyebut orang aneh gitu. Cuman sekarang aku terbiasa aja. Terbiasa. Perkawinannya kita cuman saling komitmen aja sih. Sama-sama dia menginginkan garis keturunan dari manusia. Dengan timbal balik saya akan dilindungi atau sering dibantu ketika saya ada masalah. Jadi saya seperti kayak dikawal, gitu. Dikawal gitu. Lebih dikawal. Berarti udah berapa lama hubungan dengan Kunti ini? Hubungan dengan dia kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Sampai sekarang masih sering datang. Sampai sekarang sih kadang-kala datang. Kalau saya ingin manggil, dia pasti datang. Jarang sih kalau marahan, kecuali kalau memang ada satu langgaran yang seperti saya kalau deket sama cewek dulu, dia sering marah. Cuman jadi sekarang saya sama si Darmi ini udah nggak ada hubungan perkawinan, tapi kita tetap masih berkomunikasi atau saling bersahabat gitu. Jadi dia sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi. Oh, kalau dulu ketika itu saya sedang dekat dengan perempuan dan saya sudah dikasih tahu sebelumnya kalau perempuan ini nggak baik. Tapi saya tetap sayang, saya suka gitu kan. Dia marah. Tapi setelah saya dikasih tahu kalau perempuan ini gini, ternyata apa yang dia katakan tuh terjadi. Memang benar. Memang benar. Marahnya dia kalau dipanggil nggak datang. Nah di situ kalau marah dia nggak mau datang kalau dipanggil. Walaupun dengan cara apapun gitu. Ya dengan cara apapun. Cara baikin dia gimana? Biasanya dia datang sendiri sih. Dianya kalau udah lama kita datang sendiri. Wujudnya itu dia ini agak kurus, rambutnya panjang sepunggung, terus matanya agak sipit. Ya kulitnya sih kayak pucet gitu. Tingginya gitu perawakan. Tingginya kurang lebih bawah daun telinga lah. Segitu. Itu secara wanginya atau apa baunya? Wanginya sih dia nggak pernah sih kayak mengeluarkan bau-bau yang nggak enak. Dia terbilang standar, baunya bau kayak bunga lah. Wangian bunga gitu ya? Wangian bunga. Awalnya ketemu, saya melihat suatu kecelakaan dan tepat itu di hadapan saya. Dan setelah itu di mana kecelakaannya? Kecelakaannya di Surabaya. Tahunnya lupa. Waktu itu masih SD. Terus dia tertabrak mobil dari belakang, masuk ke bawah mobil, terseret hingga 10 meter. Jadi ketika jasad dikeluarkan, ternyata rambut yang setengah, yang separuh ini udah habis. Tapi di situ udah banyak darah kan, cuman saya lihat benar-benar kasihan. Nah di situ saya mengucap dalam hati, kasihan banget. Cewek ini, andai kata saya sudah besar, saya mau menikah dengan perempuan yang seperti ini. Gitu. Nggak lama wajahnya ini kayak keluar asap. Terus saya lihat ternyata berubah cantik lagi dan rambutnya utuh lagi. Gitu. Dan di situ saya bingung, lari pulang lah. Baru 3 hari kemudian dia datang
Nah di situ saya baru ngomong ke orang tua bahwa perempuan yang tertabrak mobil yang kapan lalu hidup lagi gitu. Nah dari situlah kenal, terus datangi bahwa dia ini kayak pengen ngikut gitu. Hanya takut gitu Mas? Takut, berapa tahun lama ya takutnya. Jadi setiap ketemu dia langsung lari, lari. Terus mulai terbiasanya semenjak apa Mas? Terbiasanya ketika saya dianggap orang gila ya. Jadi saya coba untuk berkomunikasi, ternyata dia bisa. Dan dia menyampaikan bahwa dia ingin melindungi saya gitu. Jadi di saat itu sedang ada masalah, nggak kerja terus banyak masalah keluarga, dan di situ dia mengutarakan bahwa kamu banyak masalah, saya bantu, tapi dengan syarat dia menginginkan garis keturunan dari saya. Cuman itu saja sih. Awalnya takut, terus ya udah cobalah. Nah, di situ saya baru bisa mengetahui makhluk halus itu seperti ini. Kalau mereka ganggu ini caranya seperti ini, diajak komunikasi gitu. Jadi lebih banyak berkomunikasi ya. Syarat-syaratnya sih ya kalau diajak hubungan badan aja harus mau. Saat itu baru pertama kalinya nikah itu saya diajak ke rumahnya. Dan di situ dikenalkan seperti raja jin ya. Dia duduk sangat besar banget. Nah, di situ dia seperti mengisyaratkan bahwa itu adalah ayahnya. Dan di situ saya benar-benar ketakutan, saya bingung mau keluar dari pohon itu, rumah itu nggak bisa. Jadi saya cuma diam aja. Dan di situ baru tahu kalau dia itu banyak seperti keluarga. Lagi kumpul. Gitu. Terus barulah saya diajak ke kamarnya. Nah di kamar itu langsung gitu melakukan gitu ya? Ya di situ baru melakukan layaknya suami istri. Itu pertama kali yang itu? Pertama kali. Jadi waktu itu tahun 2005 saya baru menikah dengan makhluk halus itu. Namanya siapa Mas? Namanya Darmi. Namanya Darmi. Dia perwujudannya kayak Kunti gitu ya? Perwujudannya ya seperti Kunti. Sama Kunti. Sempat diusir juga kok. Sempat diusir dari rumah, sempat dianggap orang gila gitu kan, sempat dijauhi dari keluarga, banyak saudara-saudara, banyak.